Teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, kita punya chapter 04. Chapter 04 bentuknya, formatnya, datanya apa? CSV. Sehingga pada saat kita drag and drop, perhatikan ke sini, kenanya masukin, silahkan dicoba, dan otomatis dia deteksi CSV reader. Begitu kita execute, dan keluar datanya. Nah, sampai sini. Kalau kita formatnya Excel, contohnya saya punya Excel ya. Kalau teman-teman biasa pakai Excel drag and drop, Excelnya jadi. Ini yang saya maksudkan. Kalau belum bisa coding, hanya tinggal drag and drop. Baik, bisa waktu ada program MSIB, saya ngajar juga coding. Tapi bisa dilihat, nah, untuk melakukan, nah, untuk membaca file saja itu membutuhkan, sampai ke Google Colab begitu mengajarnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Ya. Mungkin bagi orang-orang mudah ya yang biasa coding, wah gampang gue 7 baris kok nggak bisa. Loh, bagi sales, marketing, yang backgroundnya itu bukan IT, itu jadi tantangan tersendiri. Tapi dengan begini, tinggal drag and drop, kelihatan langsung hasilnya. Loh, gitu. Ini adalah perusahaan heating oil atau penjualan minyak pemanas. Apakah begitu drag and drop hasilnya selesai? Enggak, langsung dianalisis pakai descriptive analytics. Langsung keluar. Apakah ada yang sudah coba drag and drop? Nah, ada yang sudah saya drag and drop. Kalau sudah, perhatikan, arahkan ke arah statistiknya, tabelnya. Jadi ini ya. Jadi ini adalah data penjualan di mana ini, jadi ada setiap baris itu adalah transaksi konsumen kita. Jadi kalau bisa dilihat di baris pertama, jika rumah konsumen memiliki insulasi berkategori 6 dan temperatur penjualan pada saat penjualan 74 derajat Fahrenheit, orang di dalam rumah ada 4 pelanggan kita, rata-rata umur mereka 23 tahun, dan ukuran rumah mereka berkategori 4, maka konsumen ini menghabiskan heating oil atau minyak pemanas sebanyak 132 liter. Nah ini, hitung. Apakah hanya informasi seperti, apakah datanya hasil seperti ini? Enggak. Langsung deskriptif analitik. Perhatikan, pencet gambar statistik di sebelahnya. Kita bisa tahu rata-rata umur pelanggan kita berapa. Yang paling muda berapa tahun. Yang paling tua berapa tahun. Yuk, kita lihat. Dari data penjualan yang sudah dikumpulkan saat ini, usia paling muda pelanggan kita ada berapa tahun? Yuk, silakan dijawab. Usia paling muda pelanggan kita, paling muda berapa tahun? Langsung kelihatan. Yuk, salah bener nggak apa-apa. Ya, teman-teman, berapa tahun usia paling muda pelanggan kita? Ada yang bisa jawab? Oke, pakai mic aja nih, siapa jawab? Oh, Mbak Pasul, betul. 15 tahun, Pak. Langsung kelihatan, Pak. Tapi rata-rata usia pelanggan kita adalah, silakan, rata-rata usia pelanggan kita adalah langsung dapat. Langsung buat laporan, kelihatan. Usianya berapa tahun? Rata-rata. Berapa tahun? Yes, betul. Betul, Pak. Betul. Ya kan kelihatan. Nah, ya kan? Ini
Ini data statistik, langsung dapat deskriptif analitik, bikin reportnya seperti itu. Dan ini hasilnya. Nah, ini gambarannya teman-teman, betapa mudahnya. Kemudian kita akan masuk bicara soal fungsi yang lain. Ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana kalau kita gabungkan sama AI? Bagaimana AI itu digabungkan? Nah, ini gambaran besarnya ya. Nanti suatu saat insya Allah lah, kalau Pak Sul nanti ngadain acara bootcamp lebih detail ya. Nah, oh ya, sebelum masuk itu kita akan bisa lihat apa kemampuannya juga adalah seperti ini, rekan-rekan media. Saya nggak suka bola, ya. Saya nggak suka bola. Saya nggak suka bola. Tapi, ya, nah, bayangin gratis teman-teman bisa buat begini tuh. Oh ya Pak Sul, saya mau bawahannya Pak Sul. Oh ya Pak Sul, penjualan kita saat ini seperti ini Pak di berbagai kota di Indonesia. Nanti Pak, nah sebelum saya masuk penjualannya seperti ini Pak, sangat rendah Pak. Tapi begitu saya masuk, kemudian penjualannya melesit Pak. Ini Pak. Penjualan untuk apa? Oh untuk gorengan Pak. Tapi untuk penjualan minuman itu seperti ini Pak. Berubah lagi datanya. Oh, interaktif. Penjualan gorengan ini, penjualan minuman ini, bagaimana dengan penjualan uh, TV kita? Oh, TV kita ini ada Pak, ada datanya. Wow. Nah, sebelum saya masuk segini Pak, kecil Pak. Oh, begitu saya masuk, wah meningkat Pak. Gitu. Dan saya lihat Indonesia nggak pernah masuk ya. Memangnya nggak bisa masuk ya, baru lihat. Ini interaktif. Oh. Jadi bisa untuk visualisasi. Apalagi yang bisa dilakukan? Kita bicara machine learning-nya. Yuk kita bisa lihat di sini penggunaan AI-nya. Wah, ini lagi heboh-hebohnya. AI apa tuh AI ya? Jadi kalau kita bicara AI, nah kita bisa lihat. Di sini ada salah satunya. Nah, ini dia. Dan ini semua nggak pakai coding. Nah, ini dia. Ini kita lihat ijazah palsu. Ini biar seru aja ya. Workflow ini gabungan antara text processing, kemudian kita bicara soal AI-nya, kemudian kita bicara soal visualisasi. Ini gabungan. Jadi tiga-tiga, semua tanpa coding. Semua diproses tanpa coding, tapi butuh logik. Fungsi AI-nya di mana? Fungsi AI. Jadi, karena kan bisa lihat, kalau kita bicara node, ini node. Node yang dihubungkan satu dengan lain jadi workflow. Tapi kalau node-nya sudah terlalu banyak, maka kita harus sedikit rangkum supaya terlihat bagus. Kita rangkum, kita masukkan ke dalam sebuah folder, istilahnya folder, kita sebut namanya metanode. Ini metanode. Metanode berisi gabungan dari beberapa node. Itu dia. Ini logiknya. Banyak, panjang. Pembersihan, cleansing, dan lain-lain. Kemudian dari sini, dari metanode ini, kita masuk ke OpenAI. Kenapa saya dalam implementasi menggunakan OpenAI, saya lebih percaya OpenAI. Ya, ini sedikit sharing ya. Kenapa nggak pakai Gemini ya? Saya lebih meyakini ya, katanya si ini ya, lebih yakin ke OpenAI. Dan selain ini metanode supaya bersih. Karena kalau nggak dibersihkan, gambarnya gede gitu. Pusing itu presentasinya. Nah, sedangkan selain metanode, ada yang namanya komponen. Komponen adalah kumpulan dari beberapa node, tapi kita bisa desain. Jadi kayak tata letaknya tuh di mana, ini kita bisa desain. Ada yang namanya layout editor. Jadi kita bisa desain letaknya sini, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya buat apa? Nah, fungsinya buat ini, teman-teman. Kita punya dataset, kita ambil, kemudian kita bersihkan,
kita berikan pertanyaan ke OpenAI. Kenapa ini? Jadi gini, penggunaannya tuh AI di mana sih? Jadi tidak semua, kalau kita bicara AI, tentunya AI bisa berhalusinasi, ya. Sepintar apapun, dia akan berhalusinasi sehingga perlu kita tuntun. Kenapa AI saya pasang di sini? Untuk membaca konteks sebuah kata. Karena di bahasa Indonesia itu agak sulit mendeteksi sebuah kata. Contoh, anjing. Nah, anjing negatif positif. Ayo. Di 2017 bingung. Anjing negatif positif. Anjing pasul. Nah, ini negatif positif pasul. Nah, berarti pasul. Nah, ini negatif positif. Tapi kalau saya bilang kucing pasul. Nah, ini negatif positif. Kalau seperti hewan. Bagaimana menentukannya? Dia negatif atau positif? Oh, baca konteksnya. Nah, kalau baca konteksnya, kalau dari ribuan teks, bagaimana cara definisinya? Jancu. Nah, loh, jancu itu negatif positif. Ada orang bilang, oh negatif loh. Kalau saya orang Jawa Timuran, temenan nama Pak, saya cok. Nah, ini. Itu dipakai untuk melihat dia negatif atau positif. Sehingga sebuah konteks ini kemudian dijadikan alasan negatif atau netral. Netral, saya minta sama, jadi ada kata-kata seperti ini, tuduhan Jokowi palsu dibikin bukti ini. Saya minta sama OpenAI assign sentimen positif, negatif, atau netral terhadap kata-kata ini. Dia baca konteks dan dia mendefinisikan sebagai netral. Dari sini baru divisualisasi. Tapi bukan hanya untuk negatif positif. Ini buat memberikan informasi negatif positif. Tapi di dalamnya sini saya melakukan proses type processing di mana kalau kita bicara soal ijazah palsu, apa yang teringat oleh orang lain. Nah itu, ini bisa dipakai buat digital marketing. Kalau kita bicara Pepsodent, apa yang terbayangkan oleh orang dengan Pepsodent? Itu bisa kelihatan. Nah, saya membuat di mana kalau ada orang berkata ijazah palsu, apa yang diingat di kepalanya mereka? Dan hasilnya itu seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, dari seluruh konteks yang ada, rata-rata kebanyakan negatif. Dan kalau ditanya, pada saat ditanya, sebutkan dua kata berkaitan dengan ijazah palsu. Apa yang diingat? Keluar ini kata-katanya. Nah, loh, ini yang keluar. Terus bisa dilihat visualisasi. Nah, bisa visualisasi, bisa image processing nggak? Bisa. Lihat di sini. Keterangannya saya tambahkan gambar. Mana negatif? Sorry, maaf. Maaf. Negatif. Saya tambahkan gambar. Aduh, maaf nih. Terus tambah lagi. Nah, lihat nih. Yang negatif ya. Negatif. Karena banyak yang negatif, saya negatif, lihat. Oh, negatif. Ini gambarnya di sini. Apa aja gambarnya. Nah, jadi diproses ya gambarnya seperti apa. Gitu. Gambar-gambarnya siapa yang meme-meme yang buat kelihatan. Dan yang saya juga akan melihat siapa yang nyebar, siapa rajanya, kok rajanya siapa, kelihatan nih. Siapa yang main-main, ini kelihatan yang orang negatif ya, ada program ya. Ini udah bisa. Nah, seperti itu. Jadi udah sangat mudah teman-teman. Sangat mudah teman-teman. Ini bisa dilihat. Jadi kalau digital, jadi ini yang sebenarnya diajarkan kalau memang teman-teman bekerja di digital marketing, kemudian, jadi gini, buku ini nggak mungkin ada kalau mama marketing loh, suruh belajar ini, sales, marketing, nggak mungkin diciptakan setebel ini kalau nggak untuk dipelajari. Ya mohon maaf, digital marketing itu kita bicaranya soal cohort, RFM, CLV, A/B testing, itu juga dipelajari. Bukan hanya analisis Instagram, follower. Karena gini,
Ini saya sedikit sedikit apa revisi lah kalau setiap acara-acara digital marketing. Saya selalu mengingatkan. Contoh, kita digital marketing tentang sosial media, kita membuat foto-foto, kemudian buat desain, akhirnya meningkatkan follower kita jadi 1 juta. Oke, pertanyaannya, kalau Pak Sul punya 1 juta follower, pertanyaan saya, pada saat Pak Sul membuat promo produk seperti ini, produk pewangi seperti ini, dari 1 juta follower, berapa banyak orang yang kita berikan sebagai promo? Siapa orang-orangnya? Dan apa alasannya? Bagaimana menentukannya? Dengan lain akan seperti ini. Nah, saya tunjukkan caranya. Ini saya tunjukkan lagi. Ini saya nggak, kalau nanti suatu saat kita bisa ketemu lebih detail, saya bisa tunjukkan beberapa industri use case yang saya dampingi ya. Berbagai macam perusahaan yang saya dampingi dalam hal implementasi dan penerapan mainnya. Oke, kita bicara lagi kembali ke sini ya. Kita masuk ke dalam ini dia. Kalau kita bicara digital marketing, nah seperti ini. Kalau Pak Sul punya, enak. Saya bawahnya Pak Sul. Pak Sul, nanti kalau Pak Sul punya produk ini, ya, nih dia. Ini digital marketing. Bicaranya soal, tuh, CLV, produk analis, cross-selling produk, tuh. Pak Sul, orangnya yang Pak Sul kasih jumlahnya 3 orang, Pak. Karena mereka punya skor kredit, bukan kredit scoring, customer score yang bagus. Mereka punya skor RFM yang bagus dan posisi mereka berada di CLV yang bagus. Sehingga Pak Sul, pada saat orang itu nanti membeli produk MAC, produk ini Pak Sul, maka tawarkan juga Pak produk yang ini. Karena kemungkinannya kalau orang beli ini Pak Sul, kemungkinan besar orang pasti beli ini Pak, pasti Pak. Selama ini pasti kita menunjukkan hal ini. Gitu. Ini disebut dengan cross selling produk. Ini digital marketing. Tinggal drag and drop. Iya, saya memahami pada saat orang ini belajar belum memiliki background coding, belum memiliki background IT, mereka jadi hambatan. Tapi dengan software ini hanya tinggal drag and drop. Oke, ini gambarannya tadi dan ini gambaran bagaimana kita bicara soal marketingnya. Jadi masuk soal visualisasi, kemudian kita bicara soal marketingnya. Ah, ini dia marketingnya. Ini bahasa satu marketing. Terus tadi di awal saya bilang tentang clustering, tentang forecasting. Ini bentuknya Dina. Tidak se, tidak tidak ini. Time series forecasting itu bukan materi yang mudah, tapi bukan berarti tidak dapat dipelajari. Contohnya seperti ini. Ini saya tunjukkan dulu yang clusteringnya, bagaimana melakukan segmentasi pasar. Contoh enak jadinya. Ini dia. Segmentasi pasar. Nah, ini dia. Oh, ini high priority, ini medium priority, ini low priority. Berdasarkan beberapa macam karakter konsumen kita. Itu. Nah, ini detailnya seperti ini. Ini bicara cluster ini. Bicara forecasting, yuk saya tunjukin lagi. Bicara forecasting, forecasting itu saya titip teman-teman ini lebih kalau ada punya usaha ya, yang punya usaha di dua punya usaha gitu ya. Forecasting itu tidak bukan kolom-kolom Excel itu ditambah dibagi rata-rata ditambah 10%. Babak belur, percaya deh. Percaya babak belur, saya udah lihat sendiri. Ini forecasting contohnya. Ini saya tunjukin langsung dari yang salah satu perusahaan ya. Tapi nggak bisa saya detailkan ya. Tapi ini forecasting. Berbagai macam revisi sampai akhirnya revisi terakhir itu jalan. Forecasting itu ini teman-teman.
Saya buka dulu. Forecasting itu kelihatannya sih cuma tiga. Kelihatannya ya, Excel datanya, kemudian Metanote, ya, Metanote, nah, cuma dua, oh, gampang lah ya, cuma enggak. Tapi aslinya, waduh, forecasting itu klik kanan, komponen, open komponen, waduh, mabok, mabok. Tapi hasilnya, nah kayak begini forecasting teman-teman, ya, itu pakai algoritma, enggak cuma pakai Excel doang, ditambah-tambahin. Nah ini forecasting, nih. Ya, Pak Sul, atasan saya, Pak, penjualan kita dalam 3 bulan ke depan itu sebesar ini, Pak. Ini, maaf ini, saya bisa dulu ya, forecast. Ini, Pak, sebesar ini. Pak Sul, atasan saya nanya, Pak Arif, kamu seberapa yakin forecast kita akan sebesar ini? Pak, saya sangat yakin, Pak, karena error marginnya cuma 2%. Artinya keyakinan saya terhadap penjualan kita di masa depan 90%, Pak, kebenarannya. Itu forecasting. Itu forecasting gitu. Itu. Jadi ini yang paling penting gitu. Jadi forecasting itu bukan 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 ini ya, teman-teman, bukan yang bukan yang tambah 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 dibagi tambah buffer itu nggak bisa. Saya sangat yakin lah teman-teman kalau punya bawahan, Pak, saya punya forecast kita di masa depan itu saya yakin sebesar ini, Pak. Dan saya yakin bahwa kemungkinannya itu 90%. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Seperti ini, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum ini diakhiri. Memang kelihatannya kurang ya uh, waktunya ya. Jadi perlu pelajaran lebih detail lagi. Ada pertanyaan sebenarnya teman-teman? Oh iya, ke satu lagi ini dia. Kalau nggak salah, kalau bicara soal uh, apakah bisa ada kemarin ada yang WhatsApp ke saya di DM ke saya bilang apakah bisa untuk geospasial sangat bisa bang, ya geospasial. Nah, itu. Jadi buat peta ya, untuk analisis peta, tata letak peta. Nah, ini. A, B, C, D, E, F, G. Geospasial. Nah, ini dia. Nah, ini peta. Itu bisa. Jadi untuk melihat apakah sebaran penjualan kita, produk kita itu tersebar merata terhadap luasnya wilayah. Sebuah wilayah bisa kelihatan. Saya punya penjualan ini, Kota Gresik, penjualan jumlah pupuknya segini, Jember jumlah pupuknya segini, Banyuwangi jumlah pupuknya segini. Kalau bikin tabel biasa, bingung membayangkan luas wilayahnya. Bagaimana ya? Nanti kalau dengan visualisasi geospasial bisa kelihatan. Oh, wilayahnya ini jumlah pupuknya sedikit yang kesebarnya di wilayah ini. Nah, kalau yang ini, kelihatan. Dia. Nah, ini gambarannya ya, gambarannya. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini ya terasa udah 1 jam, tidak terasa 1 jam, dan kita bisa akhiri untuk beli kolak. Oke, silakan ada pertanyaan, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya sampai di sini. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Arief barusannya. Silakan. Ya, sepertinya ini nggak ada pertanyaan, Pak. Tuntas ilmunya ini, Oh, Bang. siap, 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 siap. Ya, ya, Nah, ya, eh, jadi kalau saya sepintas ya, melihat kan ini apa cukup kompleks, Pak ya. ya. Eh, Jadi sangat, mulai sangat, dari sangat. tahapan data processingnya sampai dengan forecastingnya semua udah by automation semua ya.
betul, betul Pak. Jadi kalau Hmm. ada yang saya nggak tahu ya, ada yang kalau Pak Sul pernah lihat soal N8N ya, kemarin ada yang tanya ke saya apa bedanya dengan N8N gitu kan Iya betul. ditanya. Nah, kalau N8N itu memang buat automation workflow seperti Bapak terima WhatsApp dan lain-lain, membuat report dan lain. Tapi ada bidang-bidang yang memang spesifik di bidang statistik. Tiba-tiba kita lihat dan keyakinan itu harus dihitung sebenarnya pakai algoritma. Gitu. Dan kalau Pak tadi Pak Sul bisa lihat, yang saya sebagai bawahannya Pak Sul itu bukan hanya menampilkan dashboard informasi, tapi menampilkan insight. Karena insight itu yang ada ini ya, forecast itu insight. Tapi kalau umpamanya informasi ya, uh, Power BI, Tableau, kemudian Looker juga bisa melakukan. Tapi pada saat kita bicara insight, nah itu mungkin saran saya menggunakan mana. Gitu sih. Ya. Seru Pak, seru Pak. Seru Pak. Seru-seru Pak. Gitu. Seru. Uh. Jadi saya rasa tuntas Pak. Ini nggak ada pertanyaan. Baik, baik Pak. Siapa kalau itu Pak? Baik Pak. Terima Uh, kasih Pak uh, semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Gitu. saya ucapkan terima kasih banyak Pak Arif sudah mau berbagi nih pengetahuan kepada teman-teman komunitas di Kluk ya. Ya, Insya Oh, Allah itu nanti kita. ada yang tanya Pak. Itu Oh respon. ada pertanyaannya. Oh nggak ada Pak, nggak ada. Itu ada respon Pak. Oh Ya, resen. Oh ya silakan. bukan. Halo Pak, Ya Oh iya iya iya, Pak silakan. Fahmi, Ya, silakan Pak. Bapak Om. Ya, sorry ya, ya, Pak, ya nggak mau apa-apa Pak. tanya. Ya, Tadi kan bahas N8N juga. Berarti ya. secara tidak langsung, apa salah ya? N8N dengan Knime ini eh, seperti apa alat pembunuh yang beda hasilnya begitu ya Pak? Bukan alat pembunuh, justru alat bantu Pak. Justru alat bantu kita. Dan alat bantu kita bagi orang-orang yang belum bisa memahami coding dengan baik untuk dapat menggunakan AI dengan baik. Gitu. Kan selama ini Maksudnya stigma yang muncul 2017 adalah kalau kamu belum bisa coding, kamu belum bisa jadi data scientist, analis, atau data engineer. Nah, software ini justru hmm, membuktikannya dua hal yang stigma pendidikan itu yang putus kan akhirnya. hmm, Itu Pak. Jadi bukan membunuh, justru ini justru memberikan gambaran kepada saya juga sebagai dosen bukan sih Pak, maksudnya di kampus juga di alat mata pembunuh itu tanda kutip maksudnya tools begitu Pak. membunuh siapa Pak? Membunuh Bukan siapa Pak? seperti seperti apa ya? Seperti tools untuk apa ya automation, Ya, tapi hasil akhirnya itu punya punya perbedaan. Satunya untuk lebih dalam ke data, satunya untuk N8N itu yang Bapak bilang tadi. buat workflow automation. Ya, ya maksudnya Ya. maksudnya kalau umpama untuk automation seperti terkoneksi ke beberapa apa platform itu memang menggunakan N8N. Itu lebih Hmm. memang fokusnya di sana. Tapi kalau umpama kita bicara statistik, kemudian berhitung tentang uh, algoritma, nah itu banyaknya di Nine seperti itu Pak Fani. Baik Pak, makasih Pak. Nah, Ya, sama-sama Pak Fani. Sama-sama. Oke. Jadi yang bisa saya simpulkan ini karena untuk data analitik Pak ya, data ya. Dia orientasinya Betul. lebih kepada Ya, data. Kalau betul. N8N itu Betul. automation workflow ya, alur kerja ya. Betul, betul, betul kemudahan. Gitu. Kemudahan Nah, ya. bisa Misalkan dibayangkan Pak, ya, bisa misalkan dibayangkan Pak konfigurasi itu kalau nggak perlu manual ya, lagi Pak ya, by automation ya. betul, 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 Oke. betul, betul. Nah, yang jadi tantangan Pak, semakin zaman terlihat semakin canggih, ini jadi pertanyaan besar loh Pak. Jadi
Naim itu saya ngikutin perkembangan, khususnya di Naim, saya ngikutin perkembangannya Naim itu sejak tahun 2017. Ini jadi dilema loh, Pak. Semakin canggihnya teknologi yang kita miliki, itu sebenarnya kita nggak butuh banyak orang. Ya, Saya kan betul. ini, saya 2017 itu masih ngos-ngosan. Sekarang sudah bisa bahasa Indonesia, sudah dia bisa diajak berpikir, dia bisa buatin workflow. Nah, karena ini waktu itu singkat ya. Nah, itu bisa saya ajak berkomunikasi untuk bikinin workflow saya. Itu saya nggak perlu lah. Yang buat sebagian besar tuh pakai, saya tanya jawab sama dia, dan dia bisa berpikir sendiri. Gila. Lama-lama masih ada manusia di sini. Ya, Nah, saya rasa ya. udah mantep banget Pak Baik, Arif ya penjelasannya baik, terkait Kenaim ya. ya baik Pak. Baik, Terima kasih baik banyak Pak. Pak Terima Arif kasih Pak. Terima kasih Pak. atas waktu Ya, yang telah diberikan Pak. ya. Jadi alhamdulillah ini ilmunya luar biasa nih. Ini menurut Sama-sama, saya hal yang baru yang sama-sama, sama. artinya sangat berharga lah untuk didalami. Ya, oke. Ya, terima kasih. Eh, Mungkin Ya, kita bisa tutup untuk sesi webinar kita di sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Arif dan teman-teman yang sudah sempat terima hadir. kasih. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillah. Kita dokumentasi dulu. Oh ya, Ya, mohon izin di on cam dulu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kita on cam, kita dokumentasi dulu. Semoga nanti ada kesempatan kita bisa agendakan lagi bareng Pak Arif ya. Jadi ya. undang beliau ini agak susah waktunya nih. Ah, jadi ini apa kesempatan yang menurut saya cukup berharga ya. Soalnya nanti kita coba follow up lagi terkait dengan Kanim ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin mendalami di bidang data atau AI. Saya merekomendasikan Kanim ini ya, salah satu tools lah ya. Oke, silakan teman-teman bisa di on cam. Oke, saya hitung dalam. Oke, ada Pak Roshan, silakan Pak Roshan, Pak Robert. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Saya izin Saya pamit bisa semuanya, Pak. tutup Ya, dan mengucapkan Assalamualaikum. alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat berbuka puasa untuk daerah Indonesia Timur. Di sini udah jam 6.